Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini diganggu Kuntiwiri. Pengalaman kerja lembur dibikin bingung Kuntiwiri, penunggu pabrik mebel. Kamis 26 Januari 2017. Sekitar jam setengah 5 sore saya datang ke sebuah pabrik mebel untuk mengecek kursi di daerah Kaliwulu, Cirebon. Seharusnya jadwal inspek saya jam 2 siang. Namun molor hingga jam setengah 5 sore karena ada meeting dengan bos di tempat lain. Saat datang ke pabrik, saya disambut dan ditemani 2 orang karyawan pabrik, namanya Alex dan Aan. Ketika saya mau mulai ngecek kursi jati, tahu-tahu si bos juga ikutan datang ke pabrik tersebut dan menyarankan saya untuk melanjutkan kerja besok saja. Setelah si bos pergi, saya pun membatalkan acara mengecek kursi jati tadi. Karena tanggung sudah di pabrik, kami lanjutkan dengan acara ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore. Kami masih asik ngobrol. Tiba-tiba tenguk saya serasa ada yang meniup halus. Saya melihat sesosok bayangan putih seperti wanita berambut panjang dan bergaun putih panjang berkelebat dan menembus dinding pabrik. Saya berusaha tetap tenang dan tidak memberitahu Alex dan Aan. Lalu beberapa detik kemudian terdengar seperti suara tertawa perempuan muda. Suara bukan seperti suara manusia pada umumnya. Suaranya ya kalian mungkin tahulah. Spontan kami bertiga saling menoleh dan saya bertanya ke Alex. Mas, Alex, kamu dengar suara itu? Dengar mas, jawab Alex. Sedangkan Aan hanya mengangguk saja dengan muka pucat. Itu penghuni tembok kanan pabrik mas. Karyawan sini kalau menjelang maghrib sering mendengar suara itu, terang Alex. Sontak saya jadi ingat kejadian horor 6 tahun lalu di pabrik tersebut. Ayo kita pulang saja, malam Jumat nih, kita lanjut besok saja ngecek kursinya, ujar saya. Alex dan Aan pun setuju. Setelah berkemas-kemas kemudian saya segera memakai tas ransel. Dan saat mau berjalan ke luar pabrik, kembali tenguk saya serasa ada yang niup lagi. Sesampainya di mes, saya berusaha mengingat-ingat kejadian horor tersebut. Cerita serem sampai saya jadi kayak orang linglung. Ya, 6 tahun lalu, tepatnya tahun 2010. Saya sudah kerja di Cirebon. Bekerja sebagai quality control mebel di Bayer Furniture. Saya ingat sekali saat itu pas malam Idul Adha. Saya dapat tugas mengontrol kursi rotan yang kontainernya sudah menunggu di halaman pabrik. Karena batas waktu pengiriman barang sudah sangat mepet, mau gak mau barang harus diselesaikan saat itu juga. Dan resiko pekerjaan saya konsisten ikutkan lembur. Setiap barang yang sudah selesai di finishing atau di pelitur dan sudah kering, langsung saya cek. Start lembur dan mulai ngecek sekitar jam setengah 8 sehabis sholat isya. Oh iya, bos saya yang orang bule juga ikutan nungguin. Sebut saja namanya Andri. Prosedur sebenarnya tidak boleh mengecek barang kalau belum 24 jam setelah finishing. Namun karena urgen, langsung dicek saja. Jam 12 malam para pekerja borongan berhenti bekerja untuk istirahat. Kebanyakan dari mereka pada keluar pabrik membeli makanan. Nah, karena agak ngantuk, saya tidur-tiduran di kursi yang tidak terpakai. Kebetulan lokasinya itu sama dengan lokasi ketika saya mendengar suara Kuntiwiri itu. Saat lagi sejenak melepas lelah, memejamkan mata sambil tidur-tiduran di kursi, sama-sama saya mendengar suara di balik tembok tersebut. Saya berusaha fokuskan pendengaran.
Kadang terdengar seperti suara burung malam, namun kadang berubah seperti suara tawa perempuan muda. Saat itu saya belum tahu kalau suara itu adalah suara lembut Kuntiwiri atau kuntilanak. Karena suara itu terus terdengar dan semakin jelas saya bangun dari kursi, ternyata suasana di pabrik masih sepi. Orang-orang belum pada masuk. Lihat jam di HP sudah pukul 00.15. Entah mengapa saya berusaha mencari asal-usul tersebut. Saya berusaha naik ke kursi bermaksud mau menengok ke arah luar tembok. Saat itu temboknya belum tinggi, bangunannya masih rendah dan atapnya cuma seeng. Saya memandang ke sekeliling luar tembok, ternyata cuma ada semak-semak, segerombolan pohon pisang dan sisanya gelap. Saat saya melengok, suara aneh itu malah berhenti. Beberapa saat kemudian terlihat seperti ada orang berjalan. Enggak begitu jelas, tapi mendekati memakai gaun putih. Sontak bahu tengkuk dan leher saya mulai dihinggapi rasa merinding. Asem kuntilanak, gumam saya dalam hati. Saya berusaha turun dari kursi. Posisi tangan saya masih pegangan ke tembok bagian atas dan mata saya berusaha melihat ke bawah mencari pijakan turun. Karena perasaan takut sudah menghinggapi, saya masih saja mencoba melihat keluar tembok. Tiba-tiba tepat di depan wajah saya ada wajah perempuan yang tertutup rambut panjang. Mukanya nggak berdarah-darah kayak di film, melainkan rata dan warnanya putih polos. Beberapa saat saya malah terpaku menatap wajah putih tertutup rambut panjang itu. Dan saya tidak bisa berkata-kata, lalu gubrak saya terjatuh dari kursi. Saat itulah ada orang yang mendekat. Saya merasa antara sadar dan tidak sadar orang tersebut berusaha memegang punggungku dan membantu saya berdiri. Orang tersebut lalu bertanya, "Pak, kenapa Pak?" "Nggak apa-apa Pak." Saya harus bisa mendengar namun tidak bisa berkata-kata dan merasa bingung, seperti orang bangun tidur saat maghrib. Orang tersebut lalu menuntun saya duduk di kursi. "Ini di mana? Ini sore apa pagi? Apa malam?" Untuk beberapa menit saya masih merasa linglung. Lalu terdengar lagi suara yang memanggil nama saya dan bertanya dalam bahasa berbeda, ya bahasa Inggris. "Hai, beberapa banyak barang yang sudah kamu cek?" Entah mengapa saya berusaha kuat untuk menjawab. 53 pieces sir, jawab saya. Refleks saya sedikit melompat ke depan sambil memandang ke atas tembok. Ternyata si Kuntiwiri masih ada di situ. Mata saya terasa dipaksa melihat ke arah demit tersebut. Pelan-pelan rambutnya mulai sedikit terbuka. Lalu plek, si bule menepuk bahu saya. "What are you looking for there?" "Apa yang kamu cari di sana?" tanya si bule. Barulah kuntilanak tersebut menghilang. Kalau kamu mendengar suara aneh yang terdengar seperti suara perempuan atau suara burung, mending secepatnya ngumpat atau lari saja. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian yang melihat atau mendengar suka dengan cerita di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.